Selamat pagi kepada teman-teman. Hari ini saya Regi Festrasya akan mempresentasikan jurnal reading dengan judul Parasite Dissemination and the Pathogenesis of Toxoplasmosis. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa patogen itu dibagi menjadi dua, yaitu patogen yang dibatasi kolonisasi atau distribusinya pada jaringan tertentu, dan patogen yang mampu diseminasi dari titik awal infeksi hingga menginvasi jaringan lain. Misalnya, beberapa protozoa dan cacing perlu bermigrasi melewati jaringan hospes untuk melengkapi siklus hidupnya. Ketahanan Plasmodium tergantung pada tahap perkembangannya untuk bermigrasi dari kulit ke liver, lalu kemudian ke darah untuk melanjutkan transmisi. Toxoplasma gondii merupakan penyebab infeksi kronis sepertiga populasi dunia. Kemampuannya menginvasi banyak jaringan berkontribusi terhadap spektrum penyakit. Tertelannya Ookista Toxoplasma gondii di usus menyebabkan hospes terinfeksi. Kemudian menjadi takizoid dan diseminasinya sangat cepat ke hampir semua jaringan otot, otak, mata, hati, plasenta, dan paru. Kemudian hal ini akan memicu respon imun, baik itu innate dan adaptif, yang ditandai dengan produksi interferon gamma oleh sel natural killer dan sel T yang menimbulkan respon protektif fase akut. Nah, karakteristik infeksinya antara lain penekanan imun. Jadi penekanan imun ini akan mengarahkan parasit untuk bertahan sebagai bradyzoid dalam bentuk kista di berbagai jaringan, baik itu otak, mata maupun otot, dan menimbulkan gejala baik yang kronis maupun yang asimptomatis atau tidak bergejala. Infeksi primer selama kehamilan. Jadi Toxoplasma gondii ini dia bisa menginvasi plasenta. Kemudian parasitnya akan menginfeksi fetus, lalu dapat terjadi aborsi, malformasi fetus, dan toksoplasmosis kongenital. Infeksi primer pada dewasa dapat menyebabkan chorioretinitis, yang secara kronis menginfeksi individu yang mengalami defek fungsi sel T. Reaktivasi kista di otak dapat menyebabkan toxoplasmic encephalitis. Nah, ini adalah mekanisme diseminasi penyebaran Toxoplasma gondii yang dapat terjadi melalui migrasi parasit bebas dalam darah dan jaringan, diseminasi intraseluler dengan membajak leukosit yang bermigrasi, kemudian diseminasi ekstraseluler dengan mengikat bagian luar leukosit yang bermigrasi. Ini adalah hasil dari migrasi ekstraseluler. Jadi takizoid dilepaskan dari sel yang terinfeksi melalui ruptur mekanis sel hospes akibat pertumbuhan parasit di dalamnya. Kemudian induksi parasit terhadap perubahan dalam sel hospes. Takizoid menggunakan motilitas dependent aktin miosin yang dibutuhkan untuk invasi sel hospes dan sebagai faktor virulensinya. Takizoid membentuk vakuol parasitoforus untuk bermigrasi dari kulit ke sirkulasi darah dan menembus jaringan lain. Ini adalah migrasi dependent cell hospes. Jadi, Toxoplasma gondii menginfeksi sel dendritik dan monosit di otak, menyebabkan toksoplasmosis. Lalu dia berkolonisasi di usus halus, lamina propria, mesenteric lymph node, kemudian sel dendritik dan monosit dapat terdeteksi di darah, otak maupun CNS. Nah, plasmasitoid ini merupakan subset sel dendritik yang menyebarkan Toxoplasma gondii ke jaringan. Sel ini memiliki reseptor permukaan yang dapat diikat oleh Toxoplasma gondii. Kemudian perlintasan barrier. Jadi Toxoplasma gondii ini
dia harus melintasi multiple barrier biologis agar dapat menginfeksi, menghindari clearance, dan bertahan dalam sel hospes. Toxoplasma gondii dia juga harus menembus sel epitel, sel endotel, trofoblast agar dapat mengakses saluran cerna, transmisi plasenta, dan sawar darah otak serta sawar darah retina. Nah, di saluran cerna, setelah dia tertelan, Toxoplasma gondii ini harus melintasi lapisan mukosa untuk mengakses epitel gastrointestinal, membran basal, lamina propria, dan otot polos yang mengandung banyak sel imun hospes. Takizoid yang bertahan, dia akan masuk ke sirkulasi, bermigrasi melintasi lapisan epitel dengan menerobos di antara gap junction atau intercellular junction. Hal ini menunjukkan bahwa Toxoplasma gondii dia menggunakan jalur paraseluler yang tidak mengganggu integritas sel. Lalu, molekul adesi MIC2 ini dia dimiliki oleh parasit. Dia memiliki domain ekstraseluler yang terikat pada ICAM1 sel hospes. Ikatan ini akan memfasilitasi proses migrasinya. Toxoplasma gondii dia punya kapabilitas yang besar untuk melintasi lapisan epitel usus, mempenetrasi lamina propria, submukosa, dan endotel vaskular. Nah, untuk transmisi plasenta, sekali Toxoplasma gondii ini dia menginfeksi, proses diseminasinya terjadi melalui transmisi vertikal yaitu materno-fetal, dan Toxoplasma gondii ini akan menembus plasenta. Di dalam plasenta ada lapisan sel trofoblast janin yang berkontak dengan darah ibu untuk pertukaran metabolik seperti nutrisi, juga sebagai barier pelindung janin dari infeksi pada ibu. Namun, pada kasus toxoplasmosis kongenital, infeksi pada janin menyebabkan manifestasi yang parah. Sering pula dijumpai kondisi retinokoroiditis saat anak-anak. Studi in vitro sel trofoblast janin juga memiliki ICAM1 yang dapat diikat oleh Toxoplasma gondii. Salah satu aspek toxoplasmosis kongenital yang belum diketahui adalah bagaimana paparan janin terhadap antigen parasit dapat membangun sistem imunnya. Alergi sel T terhadap antigen Toxoplasma gondii telah dilaporkan pada toxoplasmosis kongenital. Hal ini menunjukkan bahwa paparan in utero Toxoplasma gondii justru dapat menyebabkan toleransi terhadap Toxoplasma gondii, sehingga ini perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian blood-brain barrier atau BBB. Nah, di otak dan mata, meskipun keduanya adalah lokasi yang paling penting secara klinis, masih sedikit diketahui bagaimana Toxoplasma gondii ini dapat mengakses lokasi anatomi yang unik ini. Dua jalur masuk utama agen infeksius, yaitu blood-brain barrier secara langsung dan secara tidak langsung melalui plexus choroid ke dalam sentral cairan cerebrospinal. Nah, sen-sen ependimal dia akan membentuk barier antara kapiler darah dan cairan cerebrospinal. Sel-sel endotel kapiler tidak cukup kuat sehingga komponen darah mudah keluar. Namun, tight junction antara sel-sel ependimal dia membatasi bercampurnya darah dan cairan cerebrospinal. Kemudian, infeksi plexus choroid ini ditemukan pada pasien AIDS dengan toxoplasmosis cerebral akut, sehingga CSF ini juga terlibat dalam diseminasi Toxoplasma gondii. Kista dan takizoid dia ditemukan dalam cairan cerebrospinal pasien ensefalitis toxoplasmik, tapi masih sedikit bukti diseminasinya pada fase akut infeksi primer. Nah, sawar darah otak ini dia juga memisahkan komponen darah dalam vaskuler dari parenkim otak. Dia mengandung sel endotel mikrovaskular dan perisit yang dikelilingi oleh membran basal dan astrositik. Nah, dalam blood-brain barrier ini juga ditemukan tight junction.
di mana dia berfungsi untuk mengontrol pergerakan ion, protein, dan sel-sel lain yang melintasi barrier otak menuju parenkim otak. Banyak patogen yang dapat memanfaatkan mekanisme transseluler, paraseluler, dan Trojan horse untuk mempenetrasi BBB ini. Selama toksoplasmosis, molekul ICAM1 dan VICAM1 dia meningkat ekspresinya pada sel-sel endotel mikrovaskuler otak. Molekul ini terlibat dalam kemampuan sel T untuk berjalan di sepanjang endotel otak menuju lokasi tertentu untuk diapedesis. Nah, kemokin yaitu rantes, monosit, kemoatraktan, protein 1, CXCL10 bersama dengan ekspresi molekul adesi dapat terlibat dalam rekrutmen leukosit efektor ke otak. Hal ini dapat membantu toksoplasma menembus blood-brain barrier. Ini adalah blood-retina barrier. Jadi, infeksi Toxoplasma gondii ini dapat menyebabkan penyakit okular dan uveitis posterior. Lesi okular merupakan konsekuensi infeksi kongenital atau postnatal acquired Toxoplasma gondii. Seperti otak, mata juga punya privilege imunitas. Reaktivasi pada mata, khususnya pasien imunokompromis, dapat menyebabkan kerusakan yang berat. Nah, kemudian diduga takizoid dapat mencapai retina dengan bermigrasi dari otak melalui saraf optik dengan bantuan monosit dan sel dendritik melintasi retinal blood-brain barrier serta dengan infeksi endotel vaskular retina. Sel-sel epitel retina manusia lebih rentan terinfeksi Toxoplasma gondii dibandingkan sel epitel kulit secara in vitro. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Toxoplasma gondii ini dia merupakan patogen karena dia mampu menginvasi barrier hospes, berdiseminasi dalam tubuh hospes, bertahan dari serangan sel-sel imun, dan dapat bertransmisi lebih lanjut. Diseminasi Toxoplasma gondii ini terjadi melalui migrasi langsung atau tidak langsung, yaitu menumpang pada sel hospes. Namun, mekanisme pasti bagaimana Toxoplasma gondii mengakses multiple immune privilege site masih perlu diteliti. Pada tikus, bioluminescence imaging tikus yang diinfeksi Luciferase ekspresif Toxoplasma gondii, kemudian multifoton imaging sel imun tikus, dan berbagai penelitian lainnya yaitu intravital imaging single fluorescence takizoid Toxoplasma gondii, ketiganya memberikan gambaran patogenesis diseminasi Toxoplasma gondii pada tikus. Namun, masih diperlukan penelitian berbasis seluler dan molekuler untuk memastikan diseminasinya pada manusia. Terima kasih.